Nabi Muhammad adalah satu-satunya pria yang diizinkan oleh Allah untuk memiliki lebih dari 4 istri dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah memberikan keistimewaan ini khusus untuk Nabi Muhammad. Sedangkan bagi pengikutnya, hukum poligami diatur dalam surah An-Nisa namun dibatasi sampai 4 istri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap mereka. Nabi Muhammad memiliki 11 istri dan beberapa gundik. Sebagai tanda penghormatan, umat Islam menyebut masing-masing istri ini dengan gelar Ummul Mukminin atau ibu orang-orang beriman. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, juga diberi gelar sebagai Al-Kubra, artinya yang agung, dan Al-Tahira, yang artinya yang suci. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad, Khadijah adalah seorang janda kaya raya, dan sekaligus majikan Muhammad. Dia telah menikah 2 kali, namun kedua suaminya meninggal dunia. Setelah itu, Khadijah memutuskan untuk fokus mengelola perniagaan hingga berhasil mendapatkan keuntungan yang besar. Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang mandiri dan sangat dihormati di Mekah. Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak usia yang sangat muda. Ayahnya wafat ketika ibunya sedang mengandung beliau. Kemudian ibunya juga wafat ketika Muhammad berusia sekitar 6 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sampai kakeknya meninggal ketika beliau berusia sekitar 8 tahun. Setelah itu Muhammad dipelihara oleh pamannya, Abu Talib. Abu Talib bukanlah orang yang kaya. Dia memiliki banyak orang yang harus diurus. Suatu hari, ia mendengar Khadijah membutuhkan seseorang yang dapat mengelola karavan perdagangannya menuju Suriah. Dia menawarkan peluang ini kepada Muhammad untuk bekerja dengan Khadijah sebagai cara untuk membantu keponakannya mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah bekerja bersama dan saling mengenal lebih dekat, Khadijah yang saat itu berusia sekitar 40 tahun, melamar Muhammad untuk menjadi suaminya melalui sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah bertanya kepada Muhammad, apa yang menghalanginya untuk menikah? Muhammad yang pada saat itu berusia 25 tahun menjawab jujur bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pernikahan. Namun, Nafisah menjelaskan bahwa ada seorang wanita kaya dan berkedudukan tinggi yang bersedia menikahi Muhammad tanpa menuntut biaya apapun. Setelah diberitahu bahwa wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid, Muhammad menerima lamaran tersebut dan bertanya siapa yang bisa mengatur pernikahannya. Nafisah menjawab bahwa dirinya lah yang akan mengatur semua urusan tersebut. Dalam buku The Life of the Prophet, Al-Sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Katsir menyatakan bahwa Al-Baihaqi meriwayatkan melalui Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Ibnu Abbas, yang berkata, ayah Khadijah menikahkan Rasulullah dengan Khadijah ketika dia, ayahnya sedang mabuk. Dan saya rasa inilah yang dia katakan, mabuk. Al-Zuhri menyatakan dalam karya-karya biografinya bahwa ayahnya menikahkannya dengannya ketika ia sedang mabuk. Kisahnya mirip dengan yang tersebut di atas. Al-Baihaqi adalah salah satu ulama besar dalam bidang hadits, fiqih, dan sejarah Islam. Ia dikenal terutama karena karyanya dalam mengumpulkan hadits-hadits Nabi Muhammad dan menyusunnya dengan sangat teliti. Dalam buku The History of Al-Tabari, Muhammad At-Makkah Al-Wagidi melaporkan, mereka juga mengatakan bahwa Khadijah mengirim pesan kepada Rasulullah, mengajaknya untuk menikahinya, yang berarti mereka harus menikah. Dia adalah wanita yang sangat dihormati, dan seluruh Quraisy pasti ingin menikahinya, dan akan menghabiskan banyak uang untuk tujuan itu jika mereka menginginkannya. Dia memanggil ayahnya ke rumahnya, memberinya anggur sampai mabuk, menyembelih seekor sapi, mengurapinya dengan parfum dan memakaikannya jubah bergaris. Kemudian dia memanggil Rasulullah dan paman-pamannya dan ketika mereka datang, ayahnya menikahkannya dengannya. Ketika ayahnya pulih dari mabuknya, dia berkata, apa ini daging, parfum, dan pakaian ini? Dia menjawab, kamu telah menikahkanku dengan Muhammad bin Abdullah. Aku belum melakukannya, katanya. Apakah aku akan melakukan ini ketika orang-orang besar Mekah telah memintamu dan aku tidak setuju?
Walaupun sejarawan Muslim Waqidi menolak cerita ini, sejarawan Inggris William Muir menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengarangnya. Tradisi ini berasal dari dua sumber independen. Yang keduanya memiliki kecenderungan mendukung Muhammad, dan tidak ada alasan untuk merendahkan ayah Khadijah atau klannya. Dua sumber independen lainnya, meskipun tidak menyebutkan pesta mabuk, menyatakan bahwa Khuwailidlah yang menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Meskipun Waqidi mengklaim bahwa paman Khadijah yang menikahkannya karena ayahnya sudah meninggal sebelum Perang Fijar, namun murid Waqidi yang bernama Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Khuwailid adalah komandan dalam perang tersebut. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan inilah yang membuat Muir menyimpulkan bahwa tradisi tentang kematian Khuwailid sengaja dikarang-karang untuk merusak cerita tentang kemabukan Khuwailid ketika menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Nabi Muhammad bergantung banyak hal kepada Khadijah. Khadijah adalah orang pertama yang percaya pada kenabian Muhammad setelah wahyu pertama turun di Gua Hira. Khadijah juga menggunakan kekayaannya untuk mendukung perjuangan Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam. Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad mulai aktif mempraktikkan poligami dan hampir setiap tahun memperoleh satu istri. Saya sarankan, janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Jadi bagaimana sahabat? Apa pendapatmu mengenai kisah pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah? Silakan tulis komentarmu di bawah.